Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Septiani, tutor materi matematika dari PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konversi satuan panjang dan satuan berat. Satuan panjang. Nah, satuan panjang yang umumnya digunakan meter, sentimeter, kilometer. Nah, itu adalah satuan baku yang sering digunakan panjang, yaitu meter, sentimeter, dan kilometer. Nah, hubungan antara satuan itu yaitu misalkan di sini ada 1 kilometer itu 1 kilometer itu setara dengan 1000 meter dan 1 meter itu setara dengan 100 cm. Itu adalah hubungan antara satuan. Satuan panjang. Nah, satuan panjang yang umumnya digunakan meter, sentimeter, kilometer. Nah, itu adalah satuan baku yang sering digunakan panjang, yaitu meter, sentimeter, dan kilometer. Nah, hubungan antara satuan itu yaitu misalkan di sini ada 1 kilometer itu 1 kilometer itu setara dengan 1000 meter dan 1 meter itu setara dengan 100 cm. Itu adalah hubungan antara satuan. Konversi satuan panjang. Nah, konversi itu adalah merubah satuan yang sudah ditetapkan menuju ke satuan yang lain. Ya, jadi misalkan di sini dari kilometer dirubah menjadi meter. Nah, itu dari 1 kilometer itu berapa meter. Nah, di sini ada urutannya. Yang pertama itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, itu adalah tangga dari satuan panjang. Nah, apabila misalkan kita akan merubah satuannya atau mengkonversi satuannya, kita harus melihat dulu urutannya, urutan dari tangganya. Di sini yang urutan pertama itu adalah kilometer. Jika kilometer dirubah menjadi hektometer, nah itu berarti turun ya, turun satu tangga. Nah, maka apabila misalkan dikonversi ke dalam bentuk satuan yang ada di bawahnya, maka itu harus dikalikan 10. Nah, jadi setiap turun satu tangga itu satuannya itu dikalikan 10. Nah, apabila misalkan turun 2 tangga, maka dikalikan 10, kemudian kalikan lagi 10, sehingga kalau misalkan turun 2 tangga itu dikalikan sebanyak 100. Nah, apabila sebaliknya mengkonversi dari satuan rendah ke satuan yang ada di atas, itu harus dibagi. Contohnya misalkan sentimeter ingin rubah menjadi ke meter, otomatis dari 1 cm itu dibagi sebanyak 1, 2. Nah, ada 2 tangga yang dilewatinya, berarti 1 cm itu dibagi dengan 100. Nah, itu jadi setiap turun atau setiap turun 1 tangga, maka satuannya itu dikalikan 10. Apabila misalkan turunnya lebih dari 1 angka, maka itu harus dikalikan sebanyak 10, 10. Kalau misalkan 2 angka berarti 10 kali 10 jadi 100. Kalau misalkan turun 3 angka berarti itu harus dikalikan 10-nya 3 kali 10 kali 10 kali 10, sehingga jadi dikalikan 1000. Kemudian apabila misalkan naik, maka kalau misalkan naik itu harus dibagi. Setiap naik 1 tangga itu dibagi 10. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. Kalau naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Sama seperti yang turun, dibaginya sejumlah seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dikonversi ke bawah itu, maka satuannya itu harus dikalikan. Apabila misalkan naiknya ke atas, maka itu harus dibagi. Nah, terus di sini ada contohnya. Yang pertama, 1 meter, kita akan rubah 1 meter ini ke dalam satuan sentimeter. Nah, berarti 1 meter itu harus dikalikan sebanyak 100, karena dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Maka 1 dikali 100 sama dengan 100 cm. Kemudian nomor 2, 1 kilometer itu akan dirubah ke dalam meter. Nah, kita lihat kilometer ke meter itu turunnya berapa? Angka 1, 2, 3. Nah, berarti 1 dikali 1000, maka 1 kilometer itu setara dengan 1000 meter. Nah, yang nomor 3, 6 kilometer ini akan dirubah ke dalam bentuk dekameter. Nah, kita lihat kilometer ke dekameter turun berapa tangga? 1, 2. Nah, berarti 6 kilometer
ini harus dikalikan dengan 100 karena turunnya dua tangga, sehingga 6 dikali 100 adalah 600 dk. Jadi 6 km itu setara dengan 600 dk meter. Nomor 4, di sini ada 1000 cm. 1000 cm ini akan diubah ke dalam satuan meter. Nah, apabila diubah ke satuan meter, otomatis itu naik 2 tangga, maka harus dibagi sebanyak 100, sehingga 1000 dibagi 100 sama dengan 10 meter. Dan nomor 5 itu adalah 1400 cm akan dirubah ke dalam satuan desimeter. Nah, di sana terlihat dari cm ke desimeter itu naik 1 tangga, sehingga 1400 cm itu dibagi 10, maka didapat 140 desimeter. Jadi konversi dari 100 jadi konversi dari 1400 cm ke dalam desimeter itu menghasilkan 140 desimeter. Satuan berat. Nah, satuan berat yang umumnya digunakan, satuan bakuan beratnya itu yang sering digunakan itu kilogram, gram, dan ton. Itu adalah satuan baku dari berat. Nah, hubungan antar satuan itu di sini ada contohnya. Jadi kalau misalkan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, nah 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Nah, itu adalah contoh sederhana dari hubungan antar satuan. Konversi satuan berat. Nah, konversi satuan berat itu sama seperti konversi satuan panjang, jadi merubah dari satuan yang sudah ditetapkan ke satuan yang lainnya. Nah, di sini urutannya yang paling tinggi itu adalah kilogram, kemudian kedua hektogram, yang ketiga dekagram, yang keempat gram, yang kelima desigram, yang keenam sentigram, yang terakhir itu adalah miligram. Nah, apabila misalkan konversinya turun ke bawah, itu setiap satu tangga itu dikalikan 10, dan apabila konversinya naik satu tangga itu harus dibagi 10. Jadi turun satu tangga dikalikan 10, naik satu tangga dibagi 10. Nah, di sini ada contohnya. Nah, 1 kg itu setara dengan 1000 gram. Jadi 1 dikali 1000, karena dari kilogram ke gram itu turunnya sebanyak 3 tangga. Maka dikalikan 10 kali 10, 100. 100 dikali 10 adalah 1000. Maka 1 dikali 1000. Kemudian nomor 2 itu adalah 2 gram. Kita rubah ke dalam sentigram. Di sini dari gram ke sentigram. Nah, itu adalah turun sebanyak 2 tangga, maka 2 dikalikan 100, sehingga 2 gram itu sama dengan 200 cm. Kemudian nomor 3, 100 mg. 100 mg itu dirubah ke dalam gram, dari miligram ke gram. Itu naik 1, 2, 3. Nah, maka harus dibagi dengan 1000. 100 dibagi 1000, maka hasilnya itu 0,1. Jadi 100 mg itu setara dengan 0,1 gram. Kemudian nomor 5 itu adalah 5 desigram. Nah, 5 desigram itu kita rubah ke dalam miligram. Dari desigram ke miligram. Nah, itu turun sebanyak 2 tangga. Nah, maka karena konversinya turun 2 tangga, maka di sana harus dikalikan sebanyak 100. Maka di sini 5 desigram itu 5 dikali 100, sehingga didapat 500 mg. Jadi 5 desigram sama dengan 500 mg. Kemudian nomor 5 itu 10 gram sama dengan hektogram. Nah, di sana ada gram ke hektogram. Nah, itu naiknya sebanyak 2 tangga. Maka di sana 10 gram itu dibagi 100, sehingga 10 gram itu sama dengan 0,1 hektogram. Itu adalah contoh dari konversi satuan berat. Jadi kesimpulannya, konversi satuan panjang dan berat adalah keterampilan yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengukuran. Jadi kita belajar konversi satuan berat dan satuan panjang itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, karena itu satuan-satuan tersebut itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait konversi satuan panjang dan satuan berat. Jangan lupa kerjakan penilaiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.